10 tahun adalah waktu yang panjang. 10 tahun itu setara dengan 3.650 hari, 87.600 jam, dan jutaan detik yang dihabiskan Sena untuk mencoba membuktikan satu hal, bahwa ia adalah menantu yang pantas. Bahwa cinta yang ia miliki untuk Ardi, suaminya, dan rasa hormat yang ia berikan pada kedua mertuanya adalah tulus, tanpa celah. Namun, selama 10 tahun itu pula, usahanya terasa bagai menuang air ke dalam keranjang anyaman. Semua lenyap, tak meninggalkan bekas. Penyebab dari semua penderitaan itu bukanlah mertuanya yang keras. Bukan pula suaminya yang tak peduli. Penyebabnya adalah wanita yang berbagi darah dengan Ardi. Wanita yang seharusnya menjadi saudari baginya, Mitha. Mitha, dengan senyum manis yang mematikan dan lidah yang setajam belati, adalah dalang di balik semua kesalahpahaman yang terjadi. Jika Sena memasak hidangan favorit ibu mertua, Mitha akan berbisik. Masakan Sena enak, ya, Bu. Tapi sepertinya ia terlalu banyak menggunakan MSG. Tidak baik untuk kesehatan ibu. Kata-kata itu, meskipun terbungkus kepedulian palsu, mampu membuat ibu mertua ragu. Jika Sena membantu membersihkan kebun, Mitha akan berkomentar. Tangan Sena pasti kotor sekali, Bu. Sayang sekali kalau ia harus mengurus pekerjaan kasar seperti ini. Tentu saja, perkataan itu memancing simpati, namun juga menggarisbawahi bahwa Sena, sang menantu, tidak tahu diri karena membiarkan tangannya kotor. Sena, yang dibesarkan dengan didikan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, tak pernah melawan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti, kebaikan hatinya akan terlihat. Tapi kebaikan itu bagai debu yang tertiup angin, tak pernah mencapai hati mertuanya. Yang tersisa hanyalah citra buruk yang Mitha bangun perlahan-lahan. Puncaknya terjadi pada suatu sore di bulan September, saat langit mendung memayungi kota. Ardi, yang pulang kerja, menemukan ayahnya duduk di teras dengan wajah murung. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Ayah mertuanya hanya menggeleng. Namun Mitha yang muncul dari balik pintu dengan mata berkaca-kaca segera menyela. "Ardi," katanya dengan suara bergetar. "Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Aku tidak tega melihat ayah dan ibu terus-menerus diperlakukan begini." Ardi mengerutkan dahi. "Diperlakukan bagaimana?" Mitha menarik napas dalam, seolah-olah ia sedang menanggung beban dunia. "Ayah dan ibu sering mengeluh tentang Sena," kata Sena. "Ayah terlalu cerewet soal uang dan ibu terlalu cerewet soal rumah tangga. Bahkan, tadi malam, dia bilang ke teman-temannya di telepon bahwa dia muak dengan keluarga kita." Ardi terdiam. Ia memandang ke arah rumah, di mana Sena sedang menyiapkan makan malam. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ia tahu Sena sangat mencintai keluarganya. Tapi di sisi lain, Mitha, adik kandungnya, tidak pernah berbohong. Terlebih, belakangan ini, ia memang merasa Sena sedikit lebih pendiam. Mungkin karena memang ada yang ia sembunyikan. "Mitha, apa kamu yakin?" tanya Ardi, suaranya pelan. "Aku punya buktinya," kata Mitha, seolah memberi pukulan telak. "Aku merekamnya. Aku tidak sengaja mendengar Sena berbicara di telepon. Tadinya aku ingin mengabaikannya, tapi aku tidak bisa." Ia kemudian menyodorkan ponselnya ke Ardi. Rekaman suara yang diputar terdengar samar, namun kata-kata cerewet dan muak terdengar jelas, diiringi dengan tawa kecil yang mirip dengan Sena. Mendengar itu, amarah Ardi meledak. Ia tak berpikir panjang lagi. Rekaman itu sudah cukup. Tanpa menunggu penjelasan, Ardi masuk ke dalam rumah. Ia menemukan Sena sedang menata piring di meja makan. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng tepung menguar, memenuhi ruangan. Tapi Ardi tak peduli. Ia mendorong piring-piring itu hingga jatuh ke lantai. Suara pecah piring keramik itu membelah keheningan, membuat Sena terlonjak kaget. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Jangan pura-pura tidak tahu," bentak Ardi. "Aku tidak menyangka kamu sejahat ini, Sena. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu katakan di belakang kami?" Sena menatap suaminya.
Matanya dipenuhi kebingungan. Aku tidak mengerti, Mas. Apa yang aku katakan? Rekaman ini, apa kamu mau mengelak? Ardi memutar kembali rekaman suara itu. Ini suaramu, kan? Kamu bilang ibu dan ayah cerewet. Kamu bilang kamu muak dengan keluarga ini. Setelah semua yang mereka berikan padamu, ini balasanmu? Sena mendengarkan dengan saksama. Ia mengenali suaranya. Tapi ia tak pernah mengucapkan kata-kata itu. Hatinya langsung mencelos. Ini pasti ulah Mitha. Ia menatap Mitha yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya dipenuhi kepura-puraan sedih. Itu bukan aku, Mas. Sena mencoba menjelaskan. Aku tidak pernah mengatakan itu. Jangan berbohong, Sena. Aku mendengar dengan telinga kepalaku sendiri. Teriak Ardi. Ardi, sudahlah. Mitha masuk ke dalam, memegang bahu Ardi. Jangan terlalu kasar pada Sena. Mungkin ia hanya sedang kesal. Kata-kata Mitha yang seolah-olah membela itu justru bagai bensin yang menyiram api. Ardi mendorong Mitha menjauh dan menatap Sena dengan sorot mata penuh kebencian. Tidak ada lagi tempat untukmu di rumah ini, katanya. Suaranya kini dingin. Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Hati Sena hancur berkeping-keping. Ia menatap Ardi, mencoba mencari secercah keraguan di matanya, tapi tak ada. Hanya ada kemarahan dan kekecewaan yang membekas. Mertuanya, yang kini berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang sama. Di mata mereka, Sena adalah menantu durhaka, pengkhianat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia masuk ke kamar. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap hembusan napasnya penuh sesak. Ia melirik foto pernikahan mereka yang terpajang di nakas. Senyum bahagia mereka berdua di foto itu kini terasa seperti kebohongan besar. Sena keluar dari kamar dengan tas di tangan. Ia menatap Mitha yang tersenyum kemenangan di belakang punggung mertuanya. Mata Mitha berkedip sekali. Seolah mengejek. Kau kalah. Sena ingin berteriak, ingin memaki, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya melangkah keluar, tanpa menoleh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dunia yang ia bangun selama 10 tahun runtuh dalam satu sore. Ia berjalan tak tentu arah di bawah rintik hujan yang mulai turun. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia hanya ingin lari dari kenyataan pahit ini. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah taman kota, duduk di bangku basah, membiarkan air mata dan hujan menyatu di wajahnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mitha tahu kau pergi. Ia sedang merayakan kemenangannya dengan mengundang teman-temannya ke rumah. Cek rekaman suara di laptopmu. Itu sudah diedit. Sena membaca pesan itu. Otaknya seolah berhenti bekerja. Rekaman suara di laptop? Ia baru ingat bahwa ia pernah merekam suaranya sendiri untuk sebuah presentasi pekerjaan. Dengan tangan gemetar, ia menelepon seorang teman lamanya, seorang ahli IT, dan meminta tolong untuk memeriksa sebuah file di laptopnya yang ada di rumah. Sena menjelaskan bahwa ia diusir dan tidak bisa mengambil laptopnya. Aku akan membantumu, Sena. Jawab temannya. Kirimi aku passwordnya. Sena memberikan password dan menunggu dengan napas tertahan. Beberapa jam kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Isinya adalah rekaman suara yang telah dianalisis. Temannya menjelaskan bahwa suara Sena yang mengucapkan kata cerewet dan muak itu adalah hasil editan. Kata-kata itu berasal dari rekaman presentasi Sena yang digabungkan dengan suara tawa orang lain. Semua telah diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah Sena sendiri yang mengucapkannya. Hati Sena terasa bagai dihantam palu. Ia tidak hanya dikhianati suaminya, tapi juga dijebak oleh kakak iparnya sendiri. Mitha tidak hanya berbohong, tapi juga merancang kehancurannya dengan sangat rapi. Air mata Sena mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang mendidih. Ia teringat semua penderitaan yang ia alami selama 10 tahun, semua cercaan,
Semua tuduhan. Semuanya, ternyata, adalah ulah Mitha. Di bawah langit yang masih kelabu, di tengah dinginnya malam, Sena memegang erat ponselnya. Tatapan matanya yang dulu polos kini digantikan oleh sorot mata yang dingin dan penuh tekad. Ia tidak akan kembali untuk memohon maaf atau menjelaskan. Ia akan kembali, tapi bukan sebagai menantu yang lemah. Ia akan kembali untuk membalas setiap tetes air matanya. Dengan cara yang sama kejamnya, bahkan lebih. Babak baru hidup Sena, sang pembalas dendam, baru saja dimulai. Langkah kaki Sena terasa berat. Seolah setiap jejak yang ia tinggalkan di jalanan basah adalah beban dari 10 tahun hidupnya yang hancur. Hujan membasahi tubuhnya. Namun ia tak peduli. Air mata yang bercampur dengan rintik hujan terasa dingin. Namun tak sedingin hatinya yang membeku. Ia berjalan tanpa tujuan. Meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut rumah. Dan suami yang telah mengusirnya tanpa ragu. Ia seperti kapal yang karam. Terombang-ambing di lautan badai tanpa pelabuhan. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang sama dengan pengirim pesan anonim. Sebuah pesan lain masuk. Jangan kembali. Mereka sedang merayakan. Mitha telah berhasil. Pesan itu bagai pukulan telak yang membuat Sena tersentak dari kesedihan. Ia tidak lagi bisa membiarkan dirinya tenggelam dalam duka. Air mata itu kini bukan lagi air mata kesedihan. Melainkan amarah. Amarah yang membakar. Amarah yang akan menjadi bahan bakar untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia berjalan hingga kakinya lelah dan sampailah ia di sebuah terminal bus. Tanpa berpikir panjang, ia membeli tiket bus pertama yang akan berangkat. Tujuannya? Ia bahkan tidak tahu nama kota itu. Hanya tahu itu adalah kota yang jauh, di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Sebuah kota di mana masa lalu tidak akan bisa mengejarnya. Ia duduk di dalam bus, menatap keluar jendela yang buram. Kilatan petir membelah langit, menciptakan bayangan pohon-pohon yang menyerupai tangan-tangan raksasa yang mencoba meraihnya. Tapi Sena tidak akan membiarkan dirinya dipegang oleh masa lalu. Ia telah memutuskan untuk meninggalkannya. Selama perjalanan panjang itu, Sena tidak tidur. Pikirannya terus-menerus memutar kembali adegan di rumah mertuanya. Ia teringat bagaimana Mitha selalu ada di sana, di balik setiap kesalahpahaman. Setiap kali ia mencoba mendekati ibu mertuanya, Mitha akan muncul, tersenyum dan mengaburkan niat baiknya. Sena teringat ketika ia mencoba memperbaiki hubungan dengan ayah mertuanya, Mitha akan berbisik. Ayah tidak suka cara bicara Sena, itu terlalu lancang. Semua itu kini terasa begitu jelas, seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun. Mitha adalah dalang, dan Sena adalah bonekanya. Boneka yang kini telah ia buang. Malam itu, di dalam bus yang melaju, Sena mengkristalkan kesedihannya menjadi sebuah tekad. Ia akan kembali. Tapi bukan untuk memohon maaf atau meminta kesempatan kedua. Ia akan kembali untuk balas dendam. Bukan balas dendam yang kasar dan frontal, melainkan balas dendam yang dingin, kejam, dan terencana. Ia akan membuat Mitha kehilangan segalanya. Sama seperti Mitha telah merenggut segalanya darinya. 3 hari kemudian, Sena tiba di sebuah kota yang ramai dan asing. Nama kota itu adalah Kota Bahana. Keramaiannya terasa menenangkan, karena tidak ada wajah yang dikenalnya. Ia mencari penginapan seadanya. Sebuah kamar kos kecil yang hanya berisi kasur dan lemari pakaian. Itulah awal hidup barunya. Di sana, ia tidak lagi memiliki nama, istri Ardi, atau menantu keluarga Gunawan. Ia hanyalah Sena, seorang wanita yang sendirian. 3 bulan pertama adalah masa-masa terberat dalam hidup Sena. Uang tabungannya menipis. Ia bekerja apa saja. Mulai dari pelayan di sebuah kafe kecil, hingga menjadi pekerja paruh waktu di sebuah toko kelontong. Tangannya yang dulu terbiasa memasak di dapur kini terbiasa dengan sapu dan kain pel. Tapi ia tidak mengeluh. Setiap tetes keringatnya terasa seperti langkah kecil menuju pembalasan. Ia tidak boleh menyerah. Di kafe kecil itulah, ia bertemu dengan Pak Dito, seorang pria paruhbaya pemilik kafe. Pak Dito adalah pria yang tenang, bijaksana, dan memiliki mata yang tajam.
Ia melihat Sena yang selalu bekerja keras, namun dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Suatu sore, saat kafe sudah sepi, Pak Dito menghampiri Sena yang sedang menyapu lantai. "Kamu punya cerita yang berat," katanya. Suaranya lembut. Sena terkejut. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun. "Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud," jawabnya, mencoba mengelak. "Jangan berbohong pada saya, Nak," kata Pak Dito. "Mata tidak pernah bisa berbohong. Mata kamu seperti lautan yang baru saja dilanda tsunami. Hancur, tapi ada kekuatan di baliknya." Sena terdiam. Ia menatap Pak Dito, dan entah mengapa, ia merasa bisa mempercayai pria itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia diusir, Sena menceritakan semuanya. Mulai dari pengorbanannya selama 10 tahun, kelicikan Mitha, pengkhianatan suaminya, hingga pesan anonim yang membongkar kebenaran. Pak Dito mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Setelah Sena selesai bercerita, Pak Dito mengambil napas panjang. "Nak, dendam adalah api yang bisa menghanguskan dirimu sendiri. Tapi, terkadang, api itu juga bisa menjadi penerang jalan." Ia kemudian menjelaskan, "Mitha berhasil menjatuhkanmu karena kamu lemah. Kamu tidak punya kuasa. Jika kamu ingin membalasnya, kamu harus menjadi kuat. Lebih kuat dari dia. Bukan hanya fisik, tapi mental, finansial, dan sosial." Sena menatapnya. Matanya berbinar. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Belajar," jawab Pak Dito. "Tinggalkan pekerjaan ini. Saya akan membantumu. Saya akan mengajarimu semua yang saya tahu tentang bisnis. Saya akan memberimu buku-buku. Kamu punya otak yang cerdas, Sena. Kamu hanya perlu mengasah dirimu." Sejak saat itu, hidup Sena berubah total. Pak Dito menjadi mentornya. Ia mengajari Sena tentang dunia bisnis, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga membangun jaringan. Sena, yang memiliki ketekunan luar biasa, menyerap semua ilmu itu dengan cepat. Ia juga mengambil kursus online tentang digital marketing dan graphic design, yang ia bayar dari sisa-sisa uang tabungannya. Sena mulai membuat rencana kecil. Ia berjualan kue secara online, memanfaatkan ilmu digital marketing yang ia pelajari. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca buku-buku tentang strategi bisnis dan psikologi. Ia berubah dari seorang ibu rumah tangga yang lugu menjadi seorang wanita yang cerdas dan terencana. Setelah 2 tahun, bisnis kuenya mulai berkembang. Ia tidak hanya menjual kue, tapi juga membuka jasa catering kecil. Ia juga mulai membangun jaringan bisnis dengan para pengusaha kecil di kota Bahana. Uang yang ia dapatkan tidak lagi hanya cukup untuk makan dan membayar sewa, tapi ia bisa mulai menabung. Pada suatu malam, di depan cermin kamar kosnya, Sena menatap pantulan dirinya. Rambutnya kini panjang tergerai. Wajahnya yang dulu dipenuhi kesedihan kini terlihat tegas dan bertekad. Ia tidak lagi melihat Sena yang patah hati. Ia melihat seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang telah bangkit dari abu. Sena mengeluarkan ponselnya. Ia membuka foto pernikahan yang dulu ia simpan. Ia melihat senyumnya yang tulus, dan senyum Ardi yang penuh janji. Ia menatap mata Mitha yang tersenyum sinis di salah satu foto keluarga. Kilatan amarah kembali memenuhi matanya. Ia mengingat kembali rekaman yang telah diedit, perkataan-perkataan Mitha, dan pengusiran yang menyakitkan. Ia berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Aku kembali," bisiknya. Suaranya mantap dan dingin. "Aku akan kembali. Bukan untuk memohon maaf, tapi untuk membalas dendam." Janji itu terucap di tengah kesunyian malam, disaksikan oleh bulan dan bintang. Itu adalah janji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Ia akan membalas semua perlakuan kejam yang Mitha berikan. Dan saat ia kembali, Mitha tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah Sena yang dulu ia anggap remeh. 5 tahun berlalu sejak Sena mengikrarkan janji dinginnya di depan jendela kamar kos yang kecil. 5 tahun itu,
Bukan hanya mengubah kalender di dinding, tapi juga mengubah setiap inci dari dirinya. Wanita yang dulu lugu, penurut, dan mudah rapuh itu kini telah tiada. Yang berdiri menggantikan tempatnya adalah sosok baru, seorang wanita yang cerdas, kuat, dan penuh perhitungan. Sena yang sekarang adalah seorang pemimpin, seorang ahli strategi, dan seorang penentu nasib, jauh berbeda dari bayangan dirinya yang pernah diusir dari rumah dengan hanya membawa sebuah tas ransel. Mentornya, Pak Dito, memainkan peran kunci dalam metamorfosis ini. Ia tidak hanya mengajari Sena tentang dunia bisnis, tapi juga tentang dunia manusia, tentang bagaimana membaca karakter, bagaimana membangun kepercayaan, dan bagaimana menggunakan pengaruh. Di bawah bimbingan Pak Dito, bisnis catering kecil yang dimulai Sena dengan modal seadanya, kini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan catering terkemuka di kota Bahana. Namanya, Sena S Kitchen, telah menjadi sinonim dengan kualitas dan keandalan. Selain itu, Sena juga mendirikan sebuah konsultan bisnis kecil, di mana ia membantu para pengusaha rintisan seperti dirinya dulu. Tampilan fisik Sena juga berubah drastis. Jika 5 tahun lalu ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan sepatu kets usang, kini ia mengenakan setelan blazer yang pas di badan, rok pensil yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Rambutnya, yang dulu panjang dan tergerai tanpa gaya, kini dipotong rapi dan ditata dengan profesional. Wajahnya yang dulu selalu dipenuhi kesedihan, kini memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia rutin berolahraga, membentuk tubuhnya agar sekuat pikirannya. Ia belajar berbicara di depan umum, melatih setiap kalimat yang keluar dari bibirnya agar terdengar berwibawa. Sena bukan lagi menantu yang bermasalah. Ia adalah Nona Sena, seorang pengusaha sukses yang disegani. Jaringan bisnisnya meluas, tak hanya di kota Bahana, tapi juga menjangkau beberapa kota besar lainnya. Ia telah bertemu dengan berbagai macam orang penting, mulai dari pejabat kota hingga pengusaha-pengusaha besar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, mata Sena tetap menyimpan kilatan dingin yang tak pernah hilang. Kilatan itu adalah pengingat akan janji yang ia ikrarkan di malam hujan 5 tahun lalu. Malam itu, di sebuah apartemen mewah yang kini menjadi tempat tinggalnya, Sena berdiri di depan jendela, memandang kota Bahana yang berkelip-kelip. Ia memegang segelas anggur merah, tidak untuk merayakan kesuksesan, melainkan untuk merenungkan rencana besarnya. Ia telah membuat sebuah buku catatan, berisi setiap detail kecil yang ia ingat tentang Mitha. Kebiasaan Mitha, teman-temannya, bisnisnya, bahkan kelemahan-kelemahan kecilnya. Sena mencatat semuanya, dengan detail yang mengerikan. Ia tahu Mitha memiliki sebuah butik kecil yang menjual pakaian impor. Butik itu adalah sumber kebanggaan Mitha. Sena juga tahu bahwa Mitha seringkali mengambil keuntungan dari para pemasok kecil, menunda pembayaran dan menggunakan koneksinya untuk mengancam mereka. Sena mencatat nama-nama pemasok itu, serta detail kontrak mereka. Rencana balas dendam Sena tidaklah sederhana. Ia tidak ingin Mitha hanya jatuh. Ia ingin Mitha jatuh dari tempat tertinggi yang pernah ia raih, dan tidak bisa bangkit lagi. Balas dendam ini harus begitu dingin dan halus, sehingga Mitha tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya menghancurkannya. Mitha akan berpikir bahwa semua kemalangan itu adalah kebetulan, sebuah takdir buruk, bukan akibat dari perbuatan kejamnya di masa lalu. Langkah pertamanya adalah menyusup ke lingkaran sosial Mitha. Sena tidak bisa mendekat secara langsung, karena ia tahu Mitha akan curiga. Maka, ia menggunakan salah satu rekan bisnisnya, seorang wanita bernama Clara, yang kebetulan memiliki koneksi dengan Mitha. Sena meminta Clara untuk mengadakan sebuah acara amal yang megah, dan memastikan Mitha akan diundang. Tujuannya adalah untuk muncul di hadapan Mitha secara tidak sengaja, sebagai seorang pengusaha sukses yang baru dan tidak mencurigakan. Sena menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, meneliti setiap aspek dari kehidupan Mitha. Ia menemukan bahwa Mitha memiliki kelemahan terbesar. Ia sangat mudah cemburu dan merasa tersaingi. Mitha tidak bisa melihat wanita lain lebih sukses atau lebih cantik darinya. Sena berencana menggunakan kelemahan ini untuk memicu kehancuran Mitha dari dalam.
Ia mulai membuat serangkaian postingan anonim di media sosial, memuji-muji produk dari butik pesaing Mitha. Postingan itu dibuat seolah-olah dari seorang pembeli yang puas, lengkap dengan foto-foto profesional. Hal itu berhasil memancing amarah Mitha. Mitha mulai sibuk mencari tahu siapa yang memposting hal itu, tanpa menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang dirancang Sena. Sena juga menyusun rencana untuk menjatuhkan bisnis Mitha. Ia tahu, kelemahan terbesar bisnis Mitha adalah pemasoknya. Maka ia mengirimkan seorang bawahannya, seorang ahli negosiasi, untuk mendekati para pemasok Mitha. Bawahannya itu menawarkan kerjasama dengan harga yang jauh lebih baik, dan syarat pembayaran yang lebih adil. Ia meyakinkan mereka bahwa Mitha tidak akan pernah bisa bertahan lama di dunia bisnis dengan cara-cara curangnya. Tawaran itu sangat menggiurkan, dan perlahan, satu persatu, pemasok Mitha mulai berpaling. Sena tahu, ia tidak bisa mengandalkan bukti-bukti langsung untuk membalas dendam. Mitha terlalu pintar untuk itu. Mitha pasti akan membuat alibi, memutarbalikan fakta, sama seperti apa yang ia lakukan 5 tahun lalu. Karena itu, rencana Sena adalah serangan tidak langsung. Ia akan menyerang bisnis Mitha, merusak reputasinya di mata para kolega, dan pada akhirnya, menghancurkan pernikahannya. Semua akan terjadi secara berurutan, satu demi satu, hingga Mitha tak punya apapun untuk diselamatkan. Di tengah malam yang sunyi, Sena menatap pantulan dirinya di jendela. Ia tidak lagi melihat bayangan Sena yang dulu. Ia melihat seorang wanita yang dingin, kejam, dan penuh tekad. Dendam adalah api yang menghangatkan jiwanya, dan ia akan memastikan api itu tidak akan padam sampai Mitha hancur lebur. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan ke nomor yang ia kenal dengan baik. "Persiapan selesai," tulisnya. Pesan itu ditujukan kepada Bara, asisten pribadinya yang telah membantunya merancang semua ini. Waktunya mulai. Serangan pertama. Sena kembali ke meja kerjanya, membuka buku catatan balas dendamnya. Halaman pertama bertuliskan nama Mitha. Ia menyentuh nama itu dengan jarinya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Permainan telah dimulai. Jalanan Kota Bintang, tempat Sena dulu menjalani hidupnya sebagai seorang istri yang setia, tidak banyak berubah. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri kokoh, toko-toko mewah berjejer di sepanjang jalan, dan lalu lintas padat masih menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, bagi Sena, kota ini terasa sangat berbeda. Dulu, ia melihat kota ini dengan mata yang dipenuhi cinta dan harapan. Kini, ia kembali dengan mata yang tajam dan hati yang membara. Setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar, Sena kembali sebagai Nona Sena, seorang pengusaha sukses dari kota Bahana. Tidak ada yang tahu bahwa Sena yang anggun dan berkelas ini adalah wanita yang dulu diusir dengan tangisan dan hati yang hancur. Ia sengaja kembali ke kota ini setelah semua rencananya matang, setelah ia yakin bahwa ia memiliki semua amunisi untuk menjatuhkan Mitha. Langkah pertama Sena adalah menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota, tidak jauh dari rumah mertuanya. Ia membeli mobil mewah, dan mempekerjakan seorang asisten pribadi, Bara, yang juga ahli dalam bidang IT dan investigasi. Bara adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh rencana Sena. Sena tidak langsung menemui keluarganya. Ia memulai rencananya dari pinggir, memastikan bahwa kehadirannya sebagai pengusaha sukses akan menjadi perbincangan. Ia menggunakan pengaruh dan jaringannya untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar di Kota Bintang. Setiap kali namanya muncul di media atau di acara-acara bisnis, ia memastikan Mitha akan mendengarnya. Tujuannya adalah untuk memancing rasa penasaran dan cemburu Mitha. Rencana Sena berjalan mulus. Berita tentang Nona Sena, pengusaha muda yang sukses dari kota Bahana, mulai menyebar. Di sebuah pertemuan sosial, Mitha mendengar nama itu. Ia mengerutkan dahi, merasa nama itu tidak asing. Tapi ia mengabaikannya. Paling-paling hanya orang kaya baru, pikirnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nama itu adalah nama dari wanita yang pernah ia anggap remeh. Sena menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Saat itu datang dalam bentuk undangan pernikahan dari seorang rekan bisnisnya, Clara,
yang kebetulan adalah teman dekat Mitha. Sena memastikan bahwa ia akan menjadi tamu kehormatan di acara itu, duduk di meja yang sama dengan keluarga pengantin, yang juga kenalan baik Mitha. Pada malam pernikahan, Sena mengenakan gaun malam berwarna merah yang elegan, memancarkan aura keberhasilan dan kepercayaan diri. Ia berjalan masuk ke dalam ruang pesta dengan senyum tipis, kepalanya tegak, tanpa sedikit pun keraguan. Semua mata tertuju padanya. Mitha, yang melihat kedatangan Sena, terkejut. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ia melihat sosok yang sangat mirip dengan Sena, namun versi yang lebih baik dan lebih sempurna. "Sena?" bisik Mitha, suaranya tercekat. "Kamu kenal dia?" tanya seorang teman Mitha. Tidak mungkin." Mitha menggelengkan kepala. "Sena tidak seperti itu. Dia sudah pergi." Sena berjalan lurus ke arah meja tempat Mitha duduk. Mitha bangkit berdiri, dengan wajah yang masih kebingungan. Sena tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Mitha 5 tahun lalu. Namun kali ini senyumnya dingin, dan matanya menyiratkan kemenangan. "Mitha," sapa Sena, suaranya mantap. "Sudah lama tidak bertemu." Mitha terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapannya, Sena yang dulu lemah dan rapuh telah menjadi kupu-kupu yang indah, yang siap untuk terbang dan menghancurkannya. Di sisi lain, mantan suami Sena, Ardi, yang juga berada di pesta itu, menatap Sena dengan tatapan penuh penyesalan. Ia melihat wanita yang pernah ia usir, yang kini kembali dengan segala kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. "Sena," kata Ardi, suaranya serak. Ia mendekati Sena, seolah ingin meraih tangannya. Sena menatap Ardi, dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ia merasakan kerutan di hatinya. Tapi ia segera menguasainya. Ia tersenyum tipis. "Ardi, sudah lama tidak bertemu." Sikap dingin Sena membuat Ardi terdiam. Ia tahu, Sena yang di hadapannya bukan lagi Sena yang dulu. Ia melihat sorot mata yang berbeda, sorot mata yang penuh dengan kepahitan. "Kamu kembali?" tanya Ardi, suaranya gemetar. "Aku tidak pernah pergi," jawab Sena, suaranya tenang, namun penuh makna. "Aku hanya butuh waktu untuk menemukan diriku." Sena lalu berinteraksi dengan teman-teman Mitha, yang semuanya terkesan dengan kesuksesannya. Mereka bertanya tentang bisnisnya, tentang kehidupannya di kota Bahana, dan tentang rahasia di balik kesuksesannya. Mitha hanya bisa terdiam, merasa seperti seorang pecundang di hadapan wanita yang pernah ia jatuhkan. Malam itu, di antara tawa dan obrolan, Sena melancarkan serangan pertamanya. Ia mulai menyebarkan gosip halus tentang butik Mitha. Ia berbisik pada salah satu teman Mitha. "Aku dengar butik Mitha agak bermasalah dengan pemasoknya. Ada gosip bahwa ia sering menunda pembayaran." Gosip itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, semua teman Mitha di pesta itu mulai membicarakannya. Mitha, yang mendengar bisikan-bisikan itu, menjadi panik. Ia mencoba mengelak, tapi tidak ada yang mempercayainya. Mereka semua melihat Sena, yang kini duduk di samping mereka, seorang wanita sukses yang tidak mungkin berbohong. Saat acara usai, Mitha mendatangi Sena. "Apa maksudmu dengan semua ini?" tanyanya, suaranya penuh amarah. Sena tersenyum. "Apa maksudmu, Mitha? Aku hanya mengatakan apa yang kudengar." "Kamu sengaja melakukannya, kan?" Mitha membelalakan matanya. Sena tertawa kecil, tawa yang menusuk hati. "Kenapa aku harus melakukan itu? Aku tidak peduli dengan bisnismu, Mitha. Aku sudah punya bisnis sendiri." Mitha terdiam, hatinya dipenuhi kemarahan dan kecurigaan. Ia tidak bisa membuktikan apa-apa. Sena telah kembali, tapi ia bukan lagi musuh yang bisa dengan mudah ia jatuhkan. Sena kini adalah musuh yang tak terlihat, musuh yang akan menghancurkannya dari dalam. Malam itu, di apartemen mewahnya, Sena memegang segelas anggur. Ia menatap lampu-lampu kota bintang. Malam ini, ia telah kembali, dan permainan telah dimulai. Ia telah melancarkan serangan pertamanya,
Dan ia akan memastikan bahwa serangan-serangan berikutnya akan lebih mematikan. Balas dendamnya telah dimulai. Kehadiran Sena di pesta pernikahan telah mengguncang dunia Mitha. Wanita yang dulu ia anggap remeh kini kembali sebagai sosok yang elegan, sukses, dan penuh misteri. Mitha berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa Sena hanyalah wanita kaya baru yang kebetulan memiliki nama yang sama. Namun, tatapan dingin dan senyum tipis dari Sena di pesta itu terus menghantuinya. Ia tahu, di lubuk hatinya, bahwa Sena telah kembali, dan ia datang bukan untuk berdamai. Setelah malam itu, Mitha mendapati dirinya hidup dalam paranoia. Setiap kali ponselnya berdering, setiap kali ia membuka email, ia merasa seperti ada bahaya yang mengintai. Bisnis butiknya, yang tadinya berjalan lancar, kini mulai mengalami hambatan kecil. Salah satu pemasok terpercaya tiba-tiba membatalkan kontrak. Alasannya, karena ada tawaran yang lebih baik. Mitha mencoba mencari tahu siapa pesaingnya, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia tidak pernah menduga bahwa sosok di balik semua ini adalah Sena. Sena, di sisi lain, menjalankan rencananya dengan sempurna. Ia duduk di apartemen mewahnya, memantau pergerakan Mitha melalui laporan yang diberikan oleh asisten pribadinya, Bara. Bara, seorang ahli dalam bidang intelijen bisnis, berhasil menyusup ke lingkaran sosial dan bisnis Mitha. Ia mengumpulkan informasi tentang butik Mitha, nama-nama pemasok, dan bahkan gosip-gosip kecil yang beredar di antara teman-teman Mitha. Serangan pertama Sena dimulai dengan strategi yang halus dan tak terdeteksi. Ia tidak akan menyerang Mitha secara langsung. Sebaliknya, ia akan merusak fondasi bisnis Mitha dari dalam, membuatnya runtuh perlahan-lahan. Langkah pertamanya adalah memanfaatkan jaringannya yang luas. Sena menghubungi seorang pemilik majalah gaya hidup terkenal, Ibu Wulan, yang kebetulan adalah kenalannya. Dalam percakapan santai, Sena berbisik, "Bu, saya punya ide untuk rubrik baru di majalah Anda. Bagaimana kalau kita fokus pada pengusaha muda yang jujur dan inovatif? Saya tahu ada beberapa butik kecil yang sangat menjanjikan. Sayangnya, ada juga butik lain yang katanya sering bermasalah dengan etika bisnis, menunda pembayaran pemasok, begitu." Sena tidak menyebut nama Mitha. Namun, ia tahu, dengan reputasi Mitha yang sudah tercoreng, Ibu Wulan akan dengan mudah menghubungkan titik-titik itu. Beberapa minggu kemudian, majalah Ibu Wulan merilis edisi baru dengan rubrik yang dibuat Sena. Rubrik itu berisi wawancara mendalam dengan para pengusaha butik kecil yang sukses, yang semuanya memuji-muji pentingnya kejujuran dan etika bisnis. Di bagian akhir, ada artikel singkat yang membahas tentang hati-hati dengan pengusaha yang menunda pembayaran pemasok. Nama Mitha tidak disebut, tetapi semua orang di lingkaran sosial Mitha tahu siapa yang dimaksud. Serangan kedua Sena adalah dengan menggunakan media sosial. Dengan bantuan Bara, Sena membuat beberapa akun anonim yang terlihat seperti akun influencer gaya hidup. Akun-akun itu mulai memposting ulasan-ulasan negatif tentang produk Mitha. Ulasan-ulasan itu sangat halus, tidak menuduh, tapi penuh dengan keraguan. "Pakaiannya bagus, tapi saya agak kecewa dengan jahitannya," tulis salah satu akun. "Saya membeli gaun di sini, tapi warnanya luntur setelah dicuci sekali," tulis akun lainnya. Postingan-postingan itu memicu komentar-komentar negatif dari pengikutnya. Bisnis Mitha mulai terpengaruh. Pesanan mulai berkurang, dan butiknya mendapat banyak ulasan buruk di platform online. Mitha panik, ia mencoba mencari tahu siapa di balik akun-akun itu, tapi tidak ada jejak. Sena dan Bara telah menghapus jejak digital mereka dengan sempurna. Sena tidak hanya menyerang bisnis Mitha, ia juga menyerang reputasinya di kalangan sosial. Ia tahu bahwa Mitha selalu bangga dengan statusnya sebagai istri seorang pengusaha. Maka, Sena melancarkan serangan terakhirnya. Ia mengadakan sebuah acara amal yang megah, dan mengundang semua pengusaha di Kota Bintang. Tentu saja, ia tidak mengundang Mitha, tetapi ia mengundang suami Mitha. Suami Mitha, yang penasaran, menghadiri acara itu. Di sana, ia bertemu dengan banyak rekan bisnis baru, dan ia melihat Sena, seorang wanita yang anggun dan berkelas,
menjadi pusat perhatian. Ia mendengar bisikan-bisikan tentang Nona Sena, pengusaha sukses yang dermawan. Ia juga mendengar bisikan tentang Mitha, tentang masalahnya dengan pemasok dan butiknya. Hatinya mulai goyah. Ia membandingkan Mitha, yang belakangan ini sering marah dan panik, dengan Sena, yang tenang dan berwibawa. Sena tidak berbicara banyak dengan suami Mitha. Ia hanya tersenyum ramah dan memperkenalkan beberapa rekan bisnisnya. Tapi kehadiran Sena di acara itu sudah cukup untuk menanamkan keraguan di hati suami Mitha. Malam itu, saat Mitha bertanya, "Dari mana saja kamu?" Suami Mitha menjawab dengan dingin, "Dari acara amal Nona Sena. Kamu seharusnya ikut." Mitha terdiam, hatinya terasa sesak. Ia tahu, ia sedang kalah dalam sebuah permainan yang bahkan ia tidak tahu cara memainkannya. Ia melihat ke jendela, menatap ke arah kota yang gelap. Di suatu tempat di antara lampu-lampu itu, ada Sena. Dan ia tahu, Sena baru saja melancarkan serangan pertamanya. Serangan yang kejam, karena ia tidak bisa melihat siapa musuhnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara melawannya. Angin dingin kota bintang tidak lagi terasa sejuk bagi Mitha, melainkan menusuk dan membekukan. Sejak kemunculan Sena di acara amal, dunianya yang sempurna mulai retak. Bisnis butiknya goyah, reputasinya di kalangan sosial tercoreng, dan yang paling parah, suaminya mulai membandingkannya dengan Sena. Paranoid kini menjadi teman setianya. Setiap getaran ponsel terasa seperti belati yang mengarah kepadanya. Setiap bisikan yang ia dengar di acara-acara sosial terasa seperti fitnah yang menyudutkannya. Mitha merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Dan ia tidak tahu siapa yang membangun labirin itu. Ia mencoba melawan. Ia membalas komentar-komentar negatif di media sosial. Namun dengan kata-kata yang penuh emosi, yang justru membuat pengikutnya semakin menjauh. Ia memarahi pemasok yang membatalkan kontrak, tetapi jawabannya selalu sama. Ada tawaran yang lebih baik. Ia mencoba meyakinkan suaminya bahwa Sena hanyalah wanita pamer yang mencari perhatian, namun suaminya, yang kini sering pulang malam, hanya menjawab dengan dingin. Sena tidak perlu pamer. Hasil kerjanya yang berbicara. Setiap usahanya hanya membuat Mitha terlihat semakin panik dan tidak profesional. Sena, di sisi lain, menjalankan rencananya dari balik layar. Ia duduk di apartemen mewahnya, memantau pergerakan Mitha melalui laporan yang diberikan oleh asisten pribadinya, Bara. Bara, seorang ahli dalam bidang intelijen bisnis dan forensik digital, telah menjadi mata dan telinga Sena. Ia berhasil menyusup ke lingkaran sosial dan bisnis Mitha, mengumpulkan informasi, dan bahkan melacak jejak digital Mitha di masa lalu. Mitha sedang panik, lapor Bara, menunjukkan data analisis media sosial Mitha di layar laptop. Ulasan buruk di butiknya semakin banyak, dan ia membalasnya dengan emosi. Ini akan menjadi bumerang baginya. Bagus, jawab Sena. Tatapannya terfokus pada layar laptopnya. Sekarang, waktunya untuk menyerang benteng terakhirnya, kepercayaan orang tuanya. Sena tahu, Mitha adalah anak kesayangan ayahnya. Itu adalah satu-satunya benteng pertahanan yang belum ia hancurkan. Ayah mertuanya adalah sosok yang bijaksana, namun mudah terpengaruh oleh ucapan manis Mitha. Dan Sena tahu, Mitha seringkali menggunakan kelemahan itu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Rencana Sena kali ini tidak akan menggunakan serangan yang halus. Ia akan menggunakan serangan frontal, namun dengan bukti yang sangat meyakinkan, yang Mitha sendiri tidak akan bisa membantahnya. Sena akan menggunakan setengah kebenaran yang dipadukan dengan kebohongan sempurna. Ia mengingat detail-detail kecil yang ia tahu dari 10 tahun hidupnya di keluarga itu. Salah satunya adalah surat wasiat lama yang dibuat ayah mertuanya, yang tersimpan di brankas kuno. Mitha tidak pernah tahu keberadaan dokumen itu, tetapi ia tahu bahwa ia adalah anak kesayangan ayahnya dan ia berharap akan mendapatkan warisan terbesar. Sena tahu, harapan itulah yang akan ia hancurkan. Dengan bantuan Bara, Sena memulai rencananya. Bara berhasil menyusup ke email lama Mitha. Ia menemukan beberapa email yang dikirimkan Mitha kepada teman-temannya bertahun-tahun yang lalu.
Email-email itu berisi keluhan-keluhan Mitha tentang bagaimana ia merasa dianaktirikan oleh ayahnya karena ayah lebih banyak memberikan perhatian kepada Ardi, adik kandungnya. Mitha juga pernah menulis, "Aku harus memastikan ayah menulis ulang wasiatnya agar aku mendapatkan yang seharusnya aku dapatkan." Sena dan Bara mencetak email-email ini dan menyiapkannya untuk menjadi salah satu amunisi mereka. Namun, mereka tidak akan mengandalkan email itu saja. Mereka harus menciptakan sesuatu yang lebih fatal. Sesuatu yang akan membuat ayah mertuanya langsung percaya. Sena mengingat bahwa ayah mertuanya adalah seorang kolektor barang-barang antik. Ia memiliki sebuah brankas kuno yang menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk surat wasiat lama yang belum diperbarui. Sena tahu, Mitha tidak pernah tahu tentang dokumen itu. Tapi ia seringkali mengeluh tentang hal itu di depan Sena. Ia mengatakan, "Ayah tidak adil. Ia hanya memberikan warisan terbesar kepada Ardi, adik kandungku. Ia tidak peduli padaku." Sena, dengan pengetahuan itu, merancang sebuah dokumen palsu yang sangat meyakinkan. Dokumen ini dibuat dengan sangat teliti agar terlihat seolah-olah sudah lama dibuat, bahkan sebelum Sena diusir. Bara berhasil memalsukan tanda tangan ayah mertuanya dan stempel yang terlihat autentik. Di dalam dokumen palsu itu, Mitha terlihat telah memanipulasi pembagian warisan, memindahkan sebagian besar aset kepada dirinya sendiri. Semua terlihat begitu nyata, begitu sempurna, sehingga tidak ada yang akan meragukannya. Lalu, Sena mengirimkan sebuah paket ke rumah mertuanya. Paket itu berisi sebuah kotak perhiasan kuno yang ia beli dari sebuah toko antik, sebagai hadiah ulang tahun ibu mertuanya. Di dalam kotak itu, Bara menyembunyikan sebuah flash drive yang tidak mencurigakan, yang berisi dokumen palsu itu, serta beberapa file email lama dari Mitha. Beberapa hari kemudian, Sena menelepon ibu mertuanya. "Halo, Ibu. Apakah Ibu menyukai hadiahnya?" Tanyanya dengan suara lembut. "Saya dengar Mitha juga mengirimkan hadiah." Sena, "Oh, kamu yang mengirimnya? Terima kasih, Nak," jawab ibu mertua. Suaranya terdengar ragu. "Sama-sama, Ibu. Saya harap Ibu menyukainya." "Ibu, apakah Ibu tahu, di dalam kotak itu ada sebuah flash drive? Itu adalah file foto-foto lama kita yang saya simpan. Mungkin Ibu rindu melihatnya," kata Sena, dengan kebohongan yang sempurna. Ibu mertuanya, yang penasaran, segera mencari flash drive itu dan mencolokkannya ke laptop. Ia menemukan folder foto-foto lama yang sengaja disiapkan Sena. Hatinya terenyuh. Ia rindu dengan masa-masa itu. Namun, matanya tak sengaja melihat sebuah folder dengan nama penting. Karena penasaran, ia membukanya. Ia melihat dokumen palsu yang dibuat Sena. Hatinya langsung mencelos. Ia memanggil suaminya, dan mereka berdua membaca dokumen itu dengan saksama. Mereka melihat nama Mitha, dan di bawahnya, semua aset yang telah ia alihkan untuk dirinya sendiri. Mereka melihat tanggal dokumen itu, dan mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tanggal itu. Tiba-tiba, semua ucapan dan tindakan Mitha selama ini terasa masuk akal. "Tidak mungkin," bisik ayah mertuanya. Suaranya bergetar. "Mitha tidak mungkin melakukan ini." "Tapi siapa lagi?" kata ibu mertuanya. Air matanya mulai mengalir. "Email-email ini. Ia mengeluh tentang kita. Rekaman suara Sena yang dulu kita dengar. Ayah, Mitha tidak membelamu, tapi ia selalu di sampingmu saat kamu marah dengan Sena. Dan sekarang, ini, Mitha putri kita. Ia melakukan ini di belakang kita." Di saat yang sama, Mitha, yang baru saja pulang, melihat wajah pucat orang tuanya. "Ada apa, Bu, Yah?" tanyanya. Suaranya panik. Ayah mertuanya menatap Mitha. Matanya dipenuhi kekecewaan. Ia mencolokkan flash drive itu lagi dan membuka dokumen palsu itu. "Mitha, jelaskan ini," katanya. Suaranya dingin. Mitha membaca dokumen itu, dan wajahnya langsung berubah. Ia panik. Ini palsu, Yah. Aku tidak pernah melakukan ini." "Kalau itu palsu,
Mengapa ada di flash drive yang ditemukan di hadiah dari Sena? Dan mengapa ada file email lama MU yang berisi keluhan-keluhanmu tentang kami? Tanya ayahnya. Matanya menatap Mitha dengan tajam. Mitha tidak bisa berkata apa-apa. Ia terjebak dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Ia tidak bisa membuktikan bahwa dokumen itu palsu, karena ia sendiri sering memalsukan dokumen. Ia tidak bisa membuktikan bahwa emailnya tidak benar, karena ia memang sering mengeluh tentang orang tuanya. Ia melihat wajah orang tuanya yang dulu selalu membelanya, kini dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Di apartemen mewahnya, Sena memegang ponselnya. Ia menerima pesan dari Bara. Sudah selesai. Mereka sudah menemukan semuanya. Sena tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepuasan yang mendalam. Ia telah menanamkan benih keraguan di hati mertuanya. Benih yang akan tumbuh menjadi kehancuran bagi Mitha. Balas dendamnya telah mencapai babak baru, dan ia tahu, babak berikutnya akan jauh lebih menyakitkan bagi Mitha. Ruang keluarga Gunawan yang dulu hangat kini terasa seperti medan perang. Kata-kata, palsu, dan kebohongan bergemuruh di udara, dan air mata Mitha tidak lagi berhasil meluluhkan hati orang tuanya. Ayah mertua Sena, yang selama ini menjadi benteng terakhir Mitha, kini menatap putrinya dengan mata yang dipenuhi kekecewaan. Ia melihat flash drive yang berisi dokumen-dokumen dan email itu, dan ia melihat Mitha, putrinya yang dulu ia banggakan, sebagai orang asing yang serakah. Mitha mencoba membela diri, namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti kebohongan baru, memperkuat keyakinan orang tuanya bahwa ia memang bersalah. Malam itu, Mitha meninggalkan rumah orang tuanya dengan kehancuran di hatinya. Ia tidak lagi punya tempat untuk pulang. Di apartemen mewahnya, Sena menyingkirkan cangkir tehnya. Ia tidak merayakan kemenangan, namun juga tidak merasakan penyesalan. Ia hanya merasakan kepuasan dingin, seperti seorang ahli strategi yang berhasil menggerakkan bidak-bidak catur dengan sempurna. Bara, asistennya, masuk ke dalam ruangan. Rencana berhasil, Nona Sena, lapornya. Mitha tidak bisa lagi mendapatkan kepercayaan keluarganya. Ibunya tidak lagi mengangkat teleponnya, dan ayahnya menolak untuk berbicara dengannya. Bagus, jawab Sena. Suaranya tenang dan terkendali. Sekarang, saatnya untuk serangan yang paling mematikan. Bara menatap Sena dengan heran. Apa lagi yang tersisa, Nona? Bisnisnya hancur, reputasinya hilang, dan keluarganya meninggalkannya. Pernikahannya, kata Sena. Matanya menyorot tajam. Mitha mengambil segalanya dariku. Bara, ia mengambil suamiku dan membuatku menjadi wanita yang sendirian. Aku akan memastikan ia merasakan hal yang sama. Rencana Sena kali ini adalah yang paling kejam. Ia tidak akan menggunakan dokumen palsu atau gosip. Ia akan menggunakan seorang wanita yang akan menjadi tangan tak terlihat untuk menghancurkan pernikahan Mitha. Sena telah mencari orang yang tepat selama berbulan-bulan, dan ia menemukannya dalam diri seorang wanita bernama Vina. Vina adalah seorang konsultan keuangan yang cerdas dan berparas menarik. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk berinteraksi dengan orang-orang, terutama dengan pria paruh baya yang sukses. Sena telah melatih Vina untuk menjadi mata-matanya. Misinya adalah untuk mendekati suami Mitha, Bimo, dan menanamkan benih keraguan di hatinya. Ingat, Vina, kata Sena dalam pertemuan mereka, kamu bukan datang untuk merayunya. Kamu datang untuk menghancurkannya. Kamu harus terlihat sebagai wanita yang bijaksana, berkelas, dan profesional. Jadilah kebalikan dari Mitha yang sekarang, yang panik dan emosional. Vina mengangguk. Matanya menunjukkan pemahaman. Aku mengerti, Nona. Aku akan menjadi wanita yang ia impikan. Dan aku akan menggunakan kata-kata, bukan sentuhan, untuk menghancurkan pernikahannya. Vina memulai misinya. Ia menggunakan koneksi Sena untuk mendapatkan sebuah proyek konsultasi keuangan dengan perusahaan Bimo. Bimo, yang sedang frustrasi dengan perilaku Mitha yang panik, menyambut kehadiran Vina dengan tangan terbuka. Vina adalah angin segar di tengah badai. Ia cantik,
cerdas, dan yang paling penting, ia tahu bagaimana cara berbicara dengan Bimo. Vina tidak pernah menyebut nama Mitha secara langsung. Ia menggunakan taktik yang lebih halus. Dalam percakapan mereka, Vina akan membicarakan tentang etika bisnis, tentang pentingnya kejujuran dalam pernikahan, dan tentang bagaimana ia pernah bertemu dengan seorang wanita yang sangat ambisius, yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan yang ia inginkan. Aku punya teman, suaminya sangat sukses, cerita Vina, seolah-olah ia sedang berbagi gosip ringan. Tapi sayangnya, istrinya sangat serakah. Ia bahkan memalsukan dokumen warisan orang tuanya. Suaminya tidak tahu, tapi keluarganya tahu. Dan kini, ia menjadi wanita yang sendirian. Vina tidak menyebut nama. Tapi Bimo, yang sedang frustrasi dengan Mitha dan masalahnya, langsung merasa ada kemiripan. Ia mulai menghubungkan titik-titik itu. Mitha yang panik, Mitha yang egois, Mitha yang serakah. Bimo, yang dulu mencintai Mitha dengan tulus, kini mulai meragukannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah wanita yang ia nikahi adalah Mitha yang sebenarnya, ataukah hanya topeng yang selama ini ia kenakan. Sena, dari kejauhan, memantau semua ini. Ia melihat Mitha yang semakin paranoid, dan Bimo yang semakin dingin. Pertengkaran kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan cepat kini berubah menjadi perdebatan yang panjang. Mitha menuduh Bimo selingkuh, sementara Bimo menuduh Mitha berbohong dan tidak jujur. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu malam. Mitha, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, melempar vas bunga ke arah Bimo. "Kamu selingkuh, kan?" teriaknya. "Kamu pasti selingkuh dengan wanita konsultan itu." Bimo, yang sudah lelah dengan semua drama ini, menatap Mitha dengan mata yang dingin. "Selingkuh? Kamu pikir aku punya waktu untuk selingkuh? Sementara aku harus membersihkan kekacauan yang kamu buat?" "Kekacauan apa?" teriak Mitha. "Kamu tidak pernah percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa." Bimo tertawa sinis. "Kamu tidak melakukan apa-apa? Apa kamu yakin? Apa kamu lupa? Aku mendengar semua ceritamu dari Vina. Aku tahu tentang dokumen palsu itu, tentang keluhanmu kepada teman-temanmu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan selamanya terperangkap dengan wanita sepertimu?" Mitha terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari, ia telah jatuh ke dalam perangkap yang sama yang ia gunakan untuk menjebak Sena. Vina, wanita yang ia anggap pesaing, ternyata adalah tangan tak terlihat dari Sena. Ia tidak bisa lagi lari. "Aku muak denganmu, Mitha," kata Bimo. "Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi." Kata-kata itu bagai gema dari masa lalu. Kata-kata yang sama yang pernah Ardi ucapkan kepada Sena. Kali ini, Mitha adalah korbannya. Ia ditinggalkan, tanpa cinta, tanpa keluarga, dan tanpa siapa-siapa. Di apartemennya, Sena menerima pesan dari Bara. Misi selesai. Bimo meninggalkan Mitha. Sena menutup laptopnya. Ia berdiri di depan jendela, menatap ke arah kota. Ia tahu, Mitha kini merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan 5 tahun lalu. Ia telah berhasil membalas dendam dengan cara yang paling kejam. Tapi, di balik kepuasan itu, ada sedikit rasa hampa. Sena menyadari, dendam adalah api yang menghanguskan. Dan ia, kini, berdiri di tengah-tengah abunya. 2 bulan telah berlalu sejak kehancuran pernikahan Mitha. Wanita yang dulu angkuh dan sombong itu kini hidup dalam isolasi. Suaminya telah pergi, keluarganya tidak lagi mau berbicara dengannya, dan bisnisnya benar-benar bangkrut. Mitha adalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan ia tahu, di balik semua kemalangan itu, ada bayangan Sena yang mengintai. Namun, Mitha tidak bisa melakukan apa-apa. Ia telah kehilangan semua senjatanya. Bagi Sena, kehancuran Mitha ini hanyalah permulaan. Ia tidak akan berhenti sampai Mitha merasakan setiap tetes penderitaan yang ia rasakan. Ia ingin memastikan bahwa Mitha tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Dan ia ingin memastikan bahwa semua orang yang pernah Mitha hasut akan menjadi saksi kehancuran Mitha. Kesempatan itu datang dalam bentuk pesta ulang tahun pernikahan emas ayah dan ibu mertua Sena. Ini adalah acara yang sangat penting bagi keluarga Gunawan. Seluruh kolega bisnis, teman, dan keluarga dekat diundang untuk merayakan cinta dan kesetiaan mereka selama 50 tahun. Mitha, meskipun hubungannya dengan keluarganya memburuk, tetap diundang. Ia datang dengan wajah yang kusut, mencoba terlihat kuat, namun matanya yang kosong tidak bisa menyembunyikan keputusasaan yang mendalam. Sena, di sisi lain, datang dengan anggun. Ia mengenakan gaun malam berwarna emas, mencerminkan tema pesta. Ia berjalan masuk ke dalam ruangan, dan semua mata tertuju padanya. Ia adalah sosok yang paling menonjol, dan semua orang ingin berbicara dengannya. Sang Nona Sena, yang sukses. Ardi, yang juga hadir di pesta itu, menatap Sena dengan tatapan penuh penyesalan. Selama 2 bulan terakhir, ia telah mendengar semua gosip tentang Mitha. Ia mendengar bagaimana Mitha menipu orang tuanya, bagaimana ia menghancurkan bisnisnya sendiri dengan kecurangan, dan bagaimana ia telah menjadi wanita yang panik dan emosional. Ardi, yang dulu begitu buta karena kebohongan Mitha, kini melihat kebenaran dengan mata yang terbuka. Ia melihat Sena, wanita yang dulu ia usir, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Di tengah-tengah pesta, ayah mertua Sena mengambil mikrofon untuk memberikan sambutan. Ia berbicara tentang perjalanan cintanya dengan istrinya, dan ia berbicara tentang arti keluarga. Mitha, yang duduk di belakang, menatap ayahnya, matanya dipenuhi air mata. Ia berharap ayahnya akan memberikan kata-kata belas kasihan, namun ia salah. Setelah selesai berbicara, ayah mertua Sena menatap Mitha, lalu ia menatap Sena, dan kemudian ia menatap Ardi. Ia mengambil napas panjang. Namun, malam ini, saya ingin berbicara tentang hal yang lebih penting. Saya ingin berbicara tentang kebenaran. Seketika, ruangan menjadi hening. Semua orang menatap ayah mertua, menunggu kata-kata berikutnya. Mitha menatap ayahnya, dan wajahnya langsung pucat. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ayah mertua lalu menunjuk ke arah Sena. 5 tahun yang lalu, kami mengusir seorang wanita baik-baik dari rumah ini. Kami mengusirnya karena kami percaya pada kebohongan. Malam ini, saya ingin meminta maaf kepadanya. Ia berjalan ke arah Sena, dan menggenggam tangannya. Sena, nak, maafkan kami. Kami adalah orang tua yang buta. Kami tidak tahu bahwa selama ini, kami hidup dalam kebohongan. Kami tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang berusaha menghancurkanmu. Sena tersenyum. Sudah saya maafkan, ayah, jawabnya. Tapi saya di sini bukan untuk pengampunan. Saya di sini untuk kebenaran. Sena lalu berjalan ke tengah panggung. Ia memegang mikrofon, dan dengan suara yang tenang, ia mulai menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Mitha mengadu domba, bagaimana ia memalsukan rekaman suara, bagaimana ia menjebaknya, dan bagaimana ia merusak reputasinya. Sena tidak menggunakan nada marah. Ia menggunakan nada seorang narator yang sedang menceritakan sebuah kisah tragis. Lalu, Sena menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki. Ia memutar kembali rekaman suara yang telah diedit, dan ia menunjukkan perbedaan antara rekaman suara aslinya dengan yang diedit. Ia menunjukkan email-email Mitha yang berisi keluhan-keluhan tentang orang tuanya. Ia menunjukkan dokumen palsu yang dibuatnya, dan ia menunjukkan dokumen asli yang disembunyikan Mitha. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka menatap Mitha, yang kini berdiri di tengah-tengah ruangan, dengan wajah yang pucat pasi. Mitha mencoba lari, namun ia terlalu malu. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap semua mata yang menatapnya dengan penuh kebencian. Mitha, apa kamu tidak ingin menjelaskan? Tanya Ardi, suaranya gemetar. Apa kamu tidak ingin minta maaf? Mitha tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia menatap Sena, dan Sena tersenyum, senyum yang sama yang dulu Mitha berikan kepadanya.
Senyum kemenangan, senyum kepuasan. Dan saya di sini untuk satu hal lagi, kata Sena. Matanya menatap Ardi. Saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda, Ardi, bahwa Anda telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintai Anda. Dan saya tidak akan kembali. Sena lalu berjalan meninggalkan panggung, meninggalkan Mitha yang hancur di hadapan semua orang. Ardi, yang kini menyadari kesalahannya, mencoba mengejar Sena, namun Sena sudah pergi. Malam itu, Sena telah membalas dendam dengan cara yang paling manis. Ia telah mengambil kembali harga dirinya, dan ia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran akan selalu menang. Malam pesta ulang tahun pernikahan emas orang tuanya adalah malam yang paling panjang dalam hidup Ardi. Mikrofon yang dipegang Sena bagaikan pedang tajam yang merobek topeng kebahagiaan palsu yang selama ini ia kenakan. Setiap kata yang keluar dari bibir Sena, setiap bukti yang ia tunjukkan, terasa seperti pukulan telak yang menyadarkannya dari tidur panjang. 5 tahun yang lalu, ia mengusir istrinya yang setia karena kebohongan yang ia telan mentah-mentah. Malam itu, ia berdiri terpaku di tempatnya, menatap kepergian Sena, menyadari betapa bodoh dan piciknya ia selama ini. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak raksasa, menghempaskannya hingga ia tak bisa bernapas. Pulang dari pesta, rumahnya terasa kosong. Dulu, rumah ini adalah tempat di mana ia dan Mitha merayakan kemenangan mereka. Kini, rumah ini terasa seperti monumen kebohongan yang telah ia bangun sendiri. Mitha tidak ada di sana. Setelah dipermalukan di depan semua orang, Mitha memilih untuk mengurung diri, tidak mau menerima panggilan telepon dari siapapun, termasuk Ardi. Ayah dan ibunya juga tidak ada di rumah. Mereka telah pergi, memilih untuk menenangkan diri dan merenungi kesalahan mereka. Ardi sendirian, dikelilingi oleh kesunyian yang memekakan telinga dan kenangan yang menyakitkan. Selama beberapa hari berikutnya, Ardi mencoba mencari Sena. Ia pergi ke alamat apartemen Sena yang lama, namun penghuninya sudah berganti. Ia mencoba menghubungi nomor telepon Sena yang lama, namun nomor itu tidak aktif. Ia mencoba mencari Sena melalui teman-teman lama, namun tak ada satupun yang tahu di mana Sena berada. Ia merasa seperti seorang pria yang sedang mencari hantu, sosok yang pernah ia cintai, namun kini telah lenyap tanpa jejak. Hingga akhirnya, ia pergi ke kantor Bara, asisten Sena yang namanya sempat ia dengar di pesta. Bara menyambut Ardi dengan dingin. "Selamat datang, Tuan Ardi," katanya. "Nona Sena sudah tahu Anda akan datang." "Di mana dia?" tanya Ardi, suaranya putus asa. "Tolong, aku harus bertemu dengannya. Aku harus minta maaf." "Nona Sena tidak bisa diganggu," jawab Bara, tanpa sedikit pun emosi. "Dia sedang sibuk." "Aku tidak peduli seberapa sibuknya dia," bentak Ardi. "Aku harus bertemu dengannya. Aku harus menjelaskan semuanya. Aku harus mengembalikan semua yang telah aku ambil darinya." Bara hanya tersenyum tipis. "Nona Sena tidak pernah meminta Anda untuk mengembalikan apapun, karena ia telah mengambilnya sendiri. Nona Sena tidak membutuhkan Anda lagi, Tuan Ardi." Kata-kata Bara terasa seperti tamparan keras di wajah Ardi. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus terus berusaha. Ia berhasil mendapatkan alamat kantor Sena dari Bara. Esok harinya, Ardi datang ke kantor Sena S Kitchen, sebuah perusahaan catering yang kini menjadi ikon di Kota Bintang. Kantor itu adalah sebuah bangunan modern yang megah, jauh berbeda dari rumah sederhana yang Sena tinggali dulu. Ardi menunggu berjam-jam, duduk di ruang tunggu, menatap para karyawan Sena yang bekerja dengan profesional. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang kini menjadi milik Sena. Hingga akhirnya, Sena keluar dari ruangannya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura seorang pemimpin. Ardi bangkit berdiri, hatinya berdebar kencang. Ia melihat Sena, wanita yang dulu ia kenal, namun kini Sena terlihat sangat berbeda. Ia adalah wanita yang berkelas, anggun, dan penuh percaya diri. "Sena," kata Ardi, suaranya serak. Sena berhenti melangkah. Ia menatap Ardi,
Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kebencian. Hanya ada kekosongan, seperti menatap seorang asing. Ada apa, Ardi? Tanyanya, suaranya tenang. Sena, aku minta maaf, kata Ardi. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mempercayai Mitha. Aku seharusnya tidak mengusirmu. Aku menyesal. Ardi mencoba meraih tangan Sena, namun Sena mundur, menjauhkan tangannya. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Ardi, jawabnya. Penyesalanmu tidak akan menghapus air mataku. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan 10 tahun hidupku yang hilang. Aku tahu, kata Ardi. Aku tahu itu. Tapi, berikan aku kesempatan, Sena. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku masih mencintaimu. Sena tersenyum. Senyum itu tidak hangat, melainkan dingin dan penuh kepahitan. Mencintaiku? Tanyanya. Ardi, jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan pernah mempercayai Mitha. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan pernah mengusirku tanpa mendengarkan penjelasanku. Kamu tidak mencintaiku, Ardi. Kamu hanya mencintai kenangan tentang diriku yang dulu. Wanita yang bodoh, lugu, dan penurut yang bisa kamu kendalikan. Ardi terdiam. Ia menatap Sena, dan ia menyadari kebenaran di balik kata-kata Sena. Ia memang tidak mencintai Sena yang sekarang, wanita yang kuat dan independen. Ia hanya mencintai bayangan Sena yang dulu, yang selalu di bawah kendalinya. Aku bukan lagi wanita itu, Ardi, kata Sena. Aku bukan lagi istrimu. Aku bukan lagi menantu ayah dan ibumu. Aku adalah Nona Sena, dan aku telah menemukan jalanku sendiri. Dan di jalan ini, tidak ada tempat untukmu. Sena lalu berbalik, berjalan menuju pintu lift. Ardi mencoba mengejarnya. Namun Bara, yang berdiri di samping Sena, menahannya. Pintu lift terbuka, dan Sena masuk ke dalamnya, tanpa menoleh. Pintu lift tertutup, meninggalkan Ardi sendirian, di tengah-tengah kantor yang kini menjadi milik Sena. Ia menyadari, kali ini, ia telah kehilangan Sena untuk selamanya. Ia kembali ke rumahnya yang kosong. Ayah dan ibunya akhirnya pulang, namun mereka tidak mau berbicara dengannya. Ia mencoba menghubungi Mitha, namun Mitha tidak menjawab. Ia duduk di ruang tamu, di mana 5 tahun lalu ia menerima rekaman palsu dari Mitha. Kini, ia duduk di tempat yang sama, dikelilingi oleh kehancuran yang ia sebabkan sendiri. Dan ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Waktu berlalu, membawa serta penyembuhan bagi beberapa orang, dan kepahitan yang tak berujung bagi yang lain. 6 bulan setelah pesta ulang tahun pernikahan emas keluarga Gunawan, kehidupan telah berubah total bagi semua orang yang terlibat. Jalan yang dulu penuh dengan dendam kini telah digantikan dengan ketenangan, dan kekosongan yang dulu dipenuhi oleh kebohongan kini telah terisi dengan kebenaran yang pahit. Sena akhirnya mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Perusahaan Sena S Kitchen kini menjadi salah satu merek catering paling dihormati di Kota Bintang. Keberhasilan ini bukan hanya tentang keuntungan, melainkan juga tentang bukti bahwa ia mampu bangkit dari abu. Ia adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pengusaha yang dihormati, dan seorang wanita yang berhasil menemukan dirinya sendiri. Hubungannya dengan mantan mertuanya, yang telah meminta maaf berkali-kali, perlahan-lahan membaik. Mereka tidak lagi melihat Sena sebagai menantu, melainkan sebagai seorang putri yang berharga. Mereka sering mengunjunginya, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk berbagi cerita dan tawa, sebuah kehangatan keluarga yang tidak pernah Sena rasakan saat ia masih menjadi istri Ardi. Di sisi lain, kehidupan Mitha adalah kebalikan total. Setelah dipermalukan di depan semua orang, Mitha kehilangan segalanya. Suaminya, Bimo, menceraikannya tanpa ragu. Bisnis butiknya bangkrut, dan ia tidak memiliki satupun pemasok yang mau bekerja sama dengannya. Orang tuanya, yang merasa sangat dikhianati, menolak untuk berbicara dengannya. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menjauhinya.
Mitha, yang dulu hidup dalam kemewahan dan keangkuhan, kini hidup dalam kemiskinan dan isolasi. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah apartemen sewaan yang kecil, dikelilingi oleh kesunyian dan kenangan pahit akan keserakahannya. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, dan ia tahu, di lubuk hatinya, bahwa semua ini adalah buah dari perbuatannya. Sementara itu, Ardi hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia masih bekerja di perusahaan ayahnya, namun semangatnya telah pudar. Setiap hari, ia melihat berita tentang kesuksesan Nona Sena, dan setiap kali ia melihat berita itu, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Ia kehilangan wanita yang tulus mencintainya, dan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Sena kembali. Ia tahu, ia harus hidup dengan penyesalan itu seumur hidupnya. Ia adalah seorang pria yang memiliki segalanya, namun kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Suatu sore, saat Sena sedang merapikan beberapa dokumen di kantornya, Bara masuk ke dalam ruangan. "Nona Sena," kata Bara, "Anda tidak akan percaya siapa yang baru saja menelepon." Sena menatapnya, matanya sedikit penasaran. "Siapa?" "Ardi," jawab Bara. "Ia meminta untuk bertemu dengan Anda. Katanya, ada sesuatu yang harus ia sampaikan." Sena terdiam sejenak. Ia menatap Bara, lalu ia menatap keluar jendela, memandang ke arah kota. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan ia melihat langit biru yang cerah. Ia telah melewati masa-masa kelam, dan kini ia berdiri di bawah langit yang cerah. "Katakan padanya," kata Sena, suaranya tenang dan mantap, "bahwa Sena yang dulu sudah tidak ada, dan Sena yang sekarang sudah tidak punya waktu untuk masa lalu." Sena tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Ia hanya merasakan kebebasan. Ia tahu, ia telah memenangkan permainan itu. Bukan dengan menghancurkan Mitha, tapi dengan membangun kembali dirinya sendiri. Kisah tentang dendam dan pengkhianatan itu telah berakhir. Namun, bagi Sena, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Sebuah babak yang ia tulis sendiri, tanpa bantuan, tanpa campur tangan orang lain. Ia akan terus berjalan, melangkah menuju masa depan yang cerah, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya. Ia adalah Sena, dan ia telah menemukan akhir yang baru.